Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas opini publik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori opini publik. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kali ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua, dapatkan pelajaran penting tentang opini publik. Kita akan ngomongin tentang teori opini publik, teman-teman. Ya, teori opini publik itu adalah teori yang cukup banyak dibahas di apa namanya jurnal-jurnal. Kita akan membahas tentang latar belakang teori. Nah, latar belakang teori ini yang pertama adalah teori agenda setting. Ada dua tokohnya, McCam dan Donald Shaw. Biasanya McCam dan Shaw, gitu ya. Jadi, sebagai ilmuwan yang pertama kali menguji teori ini, Maxwell McCam dan Donald Shaw ini menjadi tokoh utama di balik teori ini. 4 tahun setelah penelitiannya, di tahun 68 sampai 72, baru mengumumkan ke publik bahwa risetnya itu menguatkan hipotesa hingga keduanya sepakat untuk menamakan teori tersebut sebagai agenda setting teori. Jadi pada tahun setelah penelitiannya ya, baru mereka mempublikasikan dan menamakan teorinya sebagai agenda setting teoris. Nah, penelitian ini dilakukan menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 68. Itu juga sekaligus menjadi latar belakang sejarah kelahiran teori agenda setting gitu ya. Jadi jauh sebelumnya ada gagasan memang sebelum teori ini lahir dan dipublikasikan bahwa pandangan para ilmuwan yang cenderung sama dengan fungsi teori agenda setting, hanya saja pada saat itu belum sampai ada proklamir atau declaration tentang teori seperti teori agenda setting. Nah, jadi sejarahnya teori agenda setting ini tahun 1922 itu dari Walter Lippmann itu mengemukakan bahwa pada umumnya orang tidak terlihat terlebih dahulu dan kemudian merumuskan pandangan mereka gitu. Di tahun 63, Bernard Cohen menguatkan bahwa pers mungkin tidak selalu berhasil membentuk pandangan seseorang, namun pers sangat berhasil dalam menentukan topik apa yang perlu dipikirkan oleh pembacanya. Nah, di tahun 68, agenda setting teori ini dalam bukunya Nurudin saya kutip bahwa semakin penting sebuah topik bagi khalayak, maka semakin besar pula penekanannya pada topik tersebut oleh media massa. Jadi media massa dianggap dari tahun ke tahun itu memiliki kekuatan yang level up gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian eh, ketika ngomongin sebuah topik eh, tidak berubah, jadi ketika media media itu memblow up sebuah topik maka dia akan menjadi eh, topik bersama di tengah masyarakat. Intinya seperti itu. Nah, sejarahnya begini. Agenda setting itu bekerja dalam pembentukan opini publik setelah presiden di pemilu Amerika itu namanya Presiden Ben Johnson mengganti Kennedy itu mengirim 500.000 tentara US itu ke ladang pertempuran di Vietnam pada waktu itu. Dia menemukan pendapat umum bahwa uh, ada yang berbalik menentang kebijakannya gitu. Nah, sedangkan opini publik ini adalah pendapat yang sama yang dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan permasalahan menyangkut kepentingan umum. Begitu. Nah, sejarahnya seperti itu teman-teman. Jadi, teori lahir atas dasar sejarah ya, fakta sejarah yang apa namanya tidak bisa kita tampik bahwa pada waktu itu US sedang mengalami perang dengan Vietnam, salah satu negara di Asia Tenggara. Nah, pengertian teori agenda setting itu secara bahasa atau etimologi diambil dari bahasa Inggris, yaitu agenda dan setting. Menurut KBBI, agenda diartikan dalam dua pengertian,
yaitu buku catatan yang bertanggal untuk 1 tahun, atau acara rapat, atau acara rapat yang telah dicatat dan diagendakan, atau acara yang dibicarakan dalam rapat, itu tercantum juga dalam agenda rapat. Itu menurut KBBI arti dari kata agenda. Sedangkan setting, bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah mengeset, diartikan sebagai pekerjaan menata, mengatur, sehingga pengertian secara etimologi di atas, ya, pengertian agenda setting dapat dipahami gitu ya teman-teman, sebagai pengaturan atau penyusunan agenda atau acara atau kegiatan. Nah, MCAM dan Show itu percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda gitu ya. Jadi hal yang menonjol dari sebuah berita diberikan kepada publik. Pada dasarnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat. Nah, jadi secara definisi, secara etimologis atau secara konsep itu agenda setting dapat dipahami sebagai penetapan atau penyusunan agenda peristiwa kegiatan dalam konteks ini oleh pers. Ditekankan oleh MCOM dan Shaw bahwa media adalah pusat penekanan kebenaran gitu ya, yang mampu mengangkat dua elemen, kesadaran dan pengetahuan ke dalam agenda publik. Sedangkan ditambahkan teorinya oleh Bernard Cohen, media adalah pusat penentuan fakta, di mana media dapat mengangkat dua elemen kesadaran dan pengetahuan dalam agenda publik, mengarahkan kesadaran dan perhatian publik terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Sehingga teori agenda setting ini menjelaskan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terpapar informasi. Nah, asumsi dasarnya begini. Di bukunya Little John dan Karen Voss tahun 2009, yang pertama adalah media massa dan masyarakat atau pers tidak mencerminkan realitas yang ada, gitu ya, melainkan mereka menyeleksi dan membentuk isu-isu tertentu. Nah, kemudian yang kedua, media massa hanya memusatkan perhatian pada beberapa masalah masyarakat yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Nah, tujuannya apa agenda setting ini? Yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup komunikasi massa. Jadi, di mana agenda setting ini akan membentuk ruang-ruang dalam konteks komunikasi massa berdasarkan isu atau hal yang menonjol dari berita tadi. Kemudian untuk mengetahui ruang lingkup agenda setting itu sendiri, mengetahui apa itu opini publik yang tercipta dari peristiwa yang diagendakan oleh media, kemudian cara agenda setting dalam pembentukan opini publik gitu. Jadi tujuannya cukup kompleks ya teman-teman, bahwa membicarakan peran besar media massa di sini dalam menentukan informasi agenda ke masyarakat yang terkena atau terpapar informasi itu. Setidaknya ada ruang lingkup komunikasi massa itu sendiri, ruang lingkup agenda setting, ruang lingkup mengetahui apa yang dibicarakan oleh opini publik, tentu, terus cara agenda setting dalam pembentukan opini publik itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Maka kekuatan dan kelemahannya itu sangat terasa ketika kita mengetahui tujuannya tadi itu. Yang pertama, kita dari kelemahan dulu kali ya. Kelemahan yang pertama adalah kebanyakan program berita hanya menguntungkan pemilik modal. Ini sistemnya sudah oligarki media. Misalnya jika melihat beberapa media seperti TV One dan Metro TV, kesan kampanye Presiden 2014 masih cukup jelas. Ya, dari 2014 bahkan yang paling baru mungkin Pilpres terakhir ya, itu masih cukup jelas. Sehingga situasi ini itu berdampak kuat pada publik. Ada pro dan kontra, ada mendukung tidak mendukung dan sebagainya. Orang-orang menjadi otomatis merasa enggan menonton saluran yang mereka yakini tidak memihak pada mereka. Begitu pula hal ini terjadi di media cetak. Jadi ada pemilihan atau ada teori use and gratification setelah teori agenda setting ini lahir. Jika kita lekatkan teori itu ke teknis pelaksanaan informasi tersebut. Kemudian, teori ini menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Walaupun sebenarnya tidak, karena dalam proses kerja teori ini tidak ada pengertian konfirmasi, hanya mendengarkan dari satu sisi ya. Jadi
komunikasi massa itu kan pesannya sifatnya one to many, teman-teman. Maka kita hanya terpapar informasi tanpa kita memberikan feedback, kecuali dia ada di ruang-ruang digital. Kalau di media konvensional, elektronik, cetak, dan sebagainya, sifatnya adalah one to many tadi itu. Nah, prinsipnya media itu harus bersifat objektif dan netral gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan. Namun, proses kerja teori ini justru menjadi sebuah kelemahan terbesar karena tidak ada konfirmasi tadi, sehingga hanya mendengarkan di satu sisi saja, yaitu dari sisi media tersebut sebagai komunikator pesan. Nah, kekuatan dari teori agenda setting ini cukup luar biasa. Yang pertama, publik tidak hanya menerima informasi tentang isu-isu masyarakat dan isu-isu lain melalui media, tetapi juga melalui kepastian media tentang pentingnya suatu isu atau topik. Yang kedua adalah pengaruh media massa, kemampuan membangkitkan perubahan kognitif pada individu telah diidentifikasi sebagai fungsi agenda setting di komunikasi massa. Sehingga artinya publik di sini itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang pasif, tapi dia adalah publik yang haus akan informasi, sehingga informasi atau isu-isu lain melalui media itu juga kepastiannya juga melalui media tentang pentingnya suatu isu atau topik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh media massa itu sendiri, ada perubahan kognitif yang dirasakan pada individu, sehingga identifikasi sebagai fungsi agenda setting komunikasi massa ini terjadi. Itu. Nah, keterkaitannya media, opini publik, dan agenda setting adalah yang pertama, kita akan belajar tentang pengaruh media dalam teori agenda setting. Jelas ada tiga. Yang pertama adalah media massa mampu menyebarkan pesan ke khalayak yang luas dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang kedua, itu media mampu membangun imaji atau citra yang mempengaruhi cara pandang seseorang. Dan yang ketiga, berkait dengan dua hal di atas, media mampu menciptakan apa yang sering disebut sebagai agenda setting. Nah, lalu hal yang kedua adalah keterkaitan media, opini publik, dan satu teori lagi yaitu spiral of silence, teori yang muncul pertama kali di kelas komunikasi massa, sehingga proses media dan agenda setting ini terjadi. Jadi, yang pertama adalah kita mengetahui bahwa opini publik adalah pandangan umum yang diungkapkan oleh banyak orang sebagai tanggapan terhadap pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, gitu ya. Dan itu tersebar melalui media-media massa. Nah, pendapat-pendapat individu ini dapat mempengaruhi banyak orang dalam jangka waktu tertentu, baik secara negatif, positif, netral, atau ketiga-tiganya, atau abai, begitu ya. Oleh karena itu, opini publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa selaku komunikator, teman-teman. Sehingga media massa seperti surat kabar, film, radio, dan televisi itu menjadi urgent di sini. Nah, mengingat hal itu dan menghindari bias, ya, media massa biasanya melakukan analisis terlebih dahulu terhadap sebuah isu yang perlu diberitakan. Nah, untuk melihat bagaimana dampaknya pada masyarakat, apakah bersifat jangka pendek atau jangka panjang, mereka sering melakukan uji coba kecil dengan menyampaikan isu tersebut melalui pemberitaan. Jika isu tersebut memiliki dampak yang signifikan, maka akan dipilih untuk diberitakan secara intensif dan menjadi dominan dalam pemberitaan. Jika tidak, maka tidak. Biasanya isu yang diunggulkan akan hadir dalam headline, teman-teman, atau halaman depan di surat kabar di media cetak ya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa media massa dalam bentuk opini publik itu besar. Jadi, media massa dapat sangat menentukan agenda dan menyoroti isu-isu tertentu yang kemudian disampaikan dengan pesan yang dirangkai sedemikian rupa untuk membentuk opini publik dengan tujuan tertentu. Tadi itu ya, untuk mempengaruhi banyak orang dalam jangka waktu tertentu, baik secara positif, netral, maupun negatif. Nah, maka dampaknya keterkaitan antara agenda setting dengan opini publik itu eh, bisa kita contohkan satu eh,
isu ya atau agenda ya, yaitu fenomena proses perencanaan pemindahan ibu kota negara IKN ke wilayah Kalimantan Timur itu diberitakan secara masif oleh media massa hingga berdampak pada semua kalangan dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Nah, fenomena ini juga berdampak pada opini publik yang terjadi pada waktu itu, bahkan sampai hari ini timbul karena adanya teori agenda setting. Jadi diagendakan bahwa beritanya tentang perencanaan pemindahan ibu kota negara, sehingga ada yang gagasan positif, ada yang gagasan negatif, dan bahkan netral. Jadi itu mengakibatkan sebuah spekulasi seseorang yang didapat dari diskusi di ruang-ruang sosial dari media massa yang dikonsumsi. Nah, faktor dari dampak fenomena pemindahan IKN ini berdasarkan teori agenda setting ya, yang berkaitan dengan terbentuknya opini publik, itu adanya perselisihan terhadap masalah potensial, kita sering dengar dan sedang terjadi, kemudian menjelaskan individu dan pertimbangan sosial, banyak individu yang pro kontra, dan sebagainya, kemudian kesediaan mengungkapkan pendapat pribadi secara umum di ruang-ruang media massa, itu terjadi pada saat fenomena perencanaan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, intinya adalah teori agenda setting di sini, dari contoh di atas, berpijak pada suatu keyakinan bahwa apa yang dianggap penting bagi media, maka dianggap penting juga oleh publik. Media sebagai komunikator utama, jika dia sudah menganggap itu penting, maka dalam tanda kutip ada sedikit paksaan terhadap publik, itu harus penting. Itu keyakinan dari teori agenda setting, teman-teman. Nah, oke. Teori Spiral of Silence itu saya ambil materinya dari Bu Okvita Diani, Dr. Okvita Diani. Dia sudah membuatkan materi sehingga saya delivery saja ke teman-teman. Yang pertama adalah teori spiral keheningan, Spiral of Silence, itu teori yang menjelaskan tentang bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana media massa mempengaruhi opini publik. Ini Noel Newman ya. Pada tahun 1974 sudah saya sering juga uh, hantarkan materi ini ke ruang-ruang kelas kita, bahwa spiral keheningan merupakan sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengungkapkan pendapatnya, karena dia ada dalam kurungan mayoritas, begitu ya. Nah, karena seseorang pada posisi minoritas sering merasa perlu menyembunyikan sesuatu, maka pendapatnya jika berada dalam kelompok mayoritas itu silent. Gitu. Nah, asumsi dasarnya apa sih? Spiral of silence ini atau spiral keheningan. Yang pertama adalah masyarakat mengancam individu dalam tanda kutip ya, yang melenceng dari pendapat umum dan isolasi. Gitu. Dia diisolasi. Yang kedua adalah ketakutan akan isolasi menjadi rasa takut yang mendalam. Dan yang ketiga adalah individu cenderung untuk mengikuti pendapat mayoritas. Oleh karenanya, dia melahirkan sebuah karakteristik dari spiral of silence. Ketika kita sebagai minoritas begitu ya, takut akan isolasi itu jelas, kemudian pendapat mayoritas sangat-sangat dirasakan, kemudian adanya kesesuaian ya. Jadi kita menyesuaikan atau kesesuaian. Yang keempat adalah penguatan, bahkan yang paling sering terjadi adalah penindasan pendapat minoritas dan minoritas vokal. Nah, lalu apa kaitannya opini publik, media, dan spiral of silence atau spiral kesunyian? Jadi, bagaimana teori spiral keheningan itu menjelaskan dampak menyebar informasi lewat media massa, bahwa teori spiral keheningan ini menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi lewat media massa dan bagaimana media massa dapat mempengaruhi opini publik. Di dalam teori ini, media massa digambarkan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik.
Teori ini menyatakan bahwa pendapat pribadi seseorang sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan orang lain. Nah, sedangkan teori spiral ini, keheningan ini, menggambarkan kondisi psikologis manusia, teman-teman. Jadi ketika seseorang berbeda pendapat dengan orang lain, ada rasa takut dan enggan untuk berdiri sendiri di tengah pendapat yang berbeda. Dalam keilmuan komunikasi, teori keheningan adalah salah satu dari teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu. Terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Jadi, yang perlu disimpulkan dari keterkaitan media, opini publik, dan spiral of silence bahwa kita mengetahui spiral keheningan menggambarkan kondisi psikologis manusia, sedangkan media massa memiliki peran untuk membuat tadi itu opini publik, apa yang penting bagi media maka penting bagi publik, sehingga pendapat pribadi seseorang itu sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan orang lain secara kolektif atau secara mayoritas. Nah, jadi lebih lanjut, bagaimana sih media massa dapat mengaruhi opini publik? Jika media massa itu menonjolkan suatu pandangan atau opini tertentu ya, tadi yang saya singgung, maka pandangan atau opini tersebut dapat menjadi dominan dan mempengaruhi opini publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, serta tidak memihak pada suatu pandangan dan opini tertentu. Nah, pendapat ini didukung oleh media bisa mendapatkan pengaruh yang lebih kuat lagi karena sebagian besar masyarakat percaya pada media massa. Pada akhirnya teori spiral keheningan lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah diakui dan ditonjolkan oleh media. Pandangan dominan dari kelompok mayoritas yang ditonjolkan oleh media semakin menguat dan berkembang menjadi opini publik. Nah, lalu ketika ditanya di satu sisi Newman itu pernah berbicara bahwa teori ini lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Itu benar nggak sih? Gitu. Nah, Newman itu menyatakan bahwa dalam konteks ini ya, menyatakan bahwa media mempengaruhi opini publik. Ya. Newman yang bilang, pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik dengan langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat yang memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas. Teori spiral keheningan menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi. Sedangkan orang-orang mayoritas itu lebih terdorong untuk banyak berbicara. Tadi itu, bahwa media mempengaruhi opini publik. Sehingga salah satu asumsi dasar teori spiral of silence atau spiral keheningan ini di mana masyarakat umum dapat mengancam individu yang melenceng dalam tanda kutip ya, mengancam ini dalam tanda kutip mengisolasi dari pendapat mayoritas dengan isolasi. Nah, ini gambar teorinya. Uh, jadi ada opinion expressed as dominant by mass media, masuk keluar, kemudian interpersonal support for deviant opinion, ya opini interpersonal, lalu kemudian not openly expressing deviant opinion or changing from deviant to dominant opinion. Jadi penekanan terjadi ketika ada dua sisi, dari sisi interpersonal, dari sisi ruang-ruang publik, dia berinteraksi secara sosial, kemudian dari mass media, masuk ke ruang pribadinya, yang tadinya berpindah pendapat, dia menjadi tertekan dan terisolasi. Nah, lebih lanjut, Elizabeth Newman menambahkan bahwa konteks media massa menyebar kepada yang lain dan mendorong orang untuk menyuarakan pandangan mereka atau menelannya dalam diam hingga sebuah proses itu menjadi spiral, pandangan dianggap mendominasi ranah publik sementara yang lain dari kesadaran publik dan para pendukungnya tidak bersuara lagi. Hal ini proses yang disebut oleh spiral of silence. Dengan kata lain, teman-teman dapat disimpulkan bahwa orang takut pada keterasingan atau pemisahan dari sekeliling mereka. Mereka cenderung menjaga sikap ketika mereka merasa berada pada kalangan minoritas. Nah,
Itu ya. Maka kesimpulannya, untuk contoh nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi ada dua contoh tadi. Teori spiral of silence ini memberikan wawasan penting tentang cara opini publik terbentuk dan cara manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Namun teori ini juga telah dikritik karena banyak alasan, mengukur kebenaran dari perasaan takut, dan tidak menjelaskan ya, ada nggak sih orang yang takut tapi tetap terlepas dari ketidaksejajaran dengan pandangan minoritas, keceplosan gitu ya, ngomongin tentang pendapat berbedanya itu tidak bisa diukur, maka teori spiral of silence ini tetap menjadi kontribusi penting untuk memahami bagaimana manusia membentuk dan mempengaruhi opini publik. Nah, untuk contoh yang tadi itu, yang nomor dua, kalian bisa memaknai dan membaca sendiri. Sudah diberikan dua contoh yang memungkinkan teman-teman untuk memahami tentang spiral of silence. Kita akan bertemu di ruang kelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di ruang diskusi, bahkan komen di YouTube ini. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.